Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak sekalian, dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru, ya, seluruh penjuru Nusantara. Apa kabarnya? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang saya Pak Jana di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP menyumpai Anda semua. Saya ingin bersama-sama belajar tentang matematika pra-KBM. Ya. Apa kesempatan ini? Yaitu masih pokok bahasan statistik. Sub pokok bahasannya adalah ukuran penyebaran. Materinya yang sedang akan kita bicarakan adalah simpangan rata-rata data kelompok. Nah, di sini saya misalkan ada sebuah distribusi frekuensi data kelompok. Ya, seperti itu. Kita akan mencari simpangan rata-ratanya. Namun sebagai patokan menyimpang terhadap apa, standarnya adalah simpangan terhadap rata-rata hitung. Rumus rata-rata hitung yang saya pakai ini. Ya, rumus rata-rata hitung yang kedua. Ya, yang hitungannya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Kalau besar itu sulit ngitungnya, terlalu kecil pun juga sulit. Yang enak yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya. Jadi ini rumusnya dengan menggunakan rata-rata sementara. Di sini ada DI, FI ya. DI, FI, D itu apa? Adalah nilai data dikurangi dengan rata-rata sementara ya. Maka kolom-kolomnya yang diperlukan adalah titik tengah kelas. Ya, titik tengah kelas pertama adalah gimana nyarinya? 50 tambah 54, ini batas bawah tambah batas atas bagi 2. Kemudian panjang kelasnya berapa? Dari 50 ke 55, 5 ya. Berikutnya, kalau udah ketemu 1, titik tengah kelasnya, maka berikutnya tinggal tambah panjang kelas, yaitu 5. Ya, tambah 5 ya, oke. Sekarang kita akan menggunakan 62 ini sebagai M-nya, yaitu rata-rata sementara. Ini, lihat rumusnya, M. Kemudian DI-nya, kita buat nih, jadi DI-nya adalah apa? Titik tengah kelas dikurangi 62. Semuanya kurangi 62 nih ya. Nah, yang pertama 50 kurangi 62 minus 10, 57 kurang 62 minus 5, 62 kurang 62 adalah 0. Kemudian ini 67, 5, kalau 72 kurangi 62 adalah 10. Kemudian apa di sini kalau sudah ketemu DI-nya, lihat ini soal rumusnya, dikalikan dengan apa? Frekuensinya. Ya. Kalau sigma frekuensi, jumlah frekuensi sudah ada ya, jadi kita DI ini kalikan dengan frekuensinya. Sekarang untuk kelas pertama, berapa D-nya adalah minus 10 kali frekuensinya 3. Hasilnya berapa? Minus 30. Kelas kedua, minus 5 kali 7, minus 35. Kemudian berikutnya 10 kali 0, 0 ya. Berikutnya lagi 5 kali 17, 85, 10 kali 13, 130. Jumlahnya berapa? Ini ada 30 minus, 35 minus, jadi berapa minusnya? 65. Nah, kalau ada 85 positif masih sisa berapa? Sisa 20. 20 dengan 130 jadi berapa? 150. Ini jumlah DI, FI. Ya, maka kita bisa masukkan ke rumusnya ini. Berapa? Rata-rata hitung sama dengan 62 ditambah 150 ya kan, dibagi 50. Ya, 160 berapa? 62 ditambah berapa? 3, yaitu 150 dibagi 50. Tambah 3 ketemu 65. Nah, 65 inilah sebagai dasar apa? Menghitung
simpangan, ya, simpangan rata-rata. Nah, sekarang rumusnya seperti apa simpangan rata-rata itu? Ya, ini rumusnya ya. Ini sudah kita pelajari di video simpan rata-rata data tunggal berbobot ya. Nah, XI kurang rata-rata hitungnya udah ketemu, 65, XI-nya apa? Titik tengah kelas, dan jumlah FI adalah jumlah frekuensi. Baik, sekarang kita tambah lagi titik tengah kelas. Titik tengah kelas sudah ada, kita tambah apa? Itu adalah harga mutlak titik tengah kelas dikurangi rata-rata hitung ya, gitu. Coba untuk yang pertama. Yang pertama berapa X-nya? 52 dikurangi berapa? Rata-rata hitungnya adalah 65. 52 kurangi 65 ketemu berapa? Ya, ketemu berapa? 13 positif ya, karena ini harga mutlak ya. Ya, harusnya minus ya, minus 13. Tapi karena harga mutlak, maka menjadi minus menjadi apa? Positif ya. Berikutnya 57 kurangi 65, nah, berapa ketemunya? Harusnya minus 8, tapi harga mutlak jadi 8. Ya, kemudian berapa? 62 dikurangi berapa? 65. Ketemu berapa? 3 minus harga mutlaknya jadi positif 3. Berikutnya 67 kurangi 65 2. 72 kurangi 65 7. Nah, sekarang harga mutlak ini nama simpangan ya, beda dari apa namanya? Atau selisih data dengan apa rata-rata hitungnya ya. 52 selisihnya dengan 65 berapa? 13. 57 selisihnya dengan 65 berapa? 8 gitu ya, bacanya seperti itu. Sekarang selisih-selisih ini, beda-beda ini kita kalikan dengan apa? Frekuensi ini, rumusnya ya. Rumus DR ya, kita kalikan dengan frekuensinya, tambah satu kolom lagi ya. 13 kalikan frekuensinya berapa? 3. Berapa ketemunya? 39. Kemudian 8 kali frekuensinya 7, 56. 3 kali frekuensinya 10, iya, 2 kali frekuensinya 17, 7 kali frekuensi 13 ya. Kemudian ini yang akan kita jumlah. Oke, jumlahnya 250. Ya, masukkan ke rumus untuk mengganti apa? Sigma apa? Sigma dari harga mutlak XI kurang rata-rata hitung kalikan frekuensi atau kalikan FI ya. Jadi berapa? 250 dibagi dengan berapa? 50 ya. Oke, kita langsung saja. Ya, 250 bagi 50 ketemu berapa? 5. Ya, ketemu 5. Baik, itu langkah-langkahnya seperti itu, anak sekalian. Jadi, saya yakin semuanya bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Ya, oke. Langkah pertama tadi apa? Ini diketahui ya. Distribusi frekuensinya ketahui. Kemudian kita melihat apa di sini? Rata-rata hitung kita menggunakan apa? Rata-rata sementara. Ya, menggunakan rata-rata sementara nih. Nah, kalau kita menggunakan rata-rata sementara, ya tetap saja kita harus mencari apa? Mencari titik tengah kelasnya. Jadi kita cari dulu titik tengah kelasnya nih. Ini masing-masing kelas, ya. Nah, dari masing-masing kelas dikurangi berapa? 62, itu ketemu apa? DI. Jadi DI itu adalah titik tengah kelas dikurangi rata-rata sementara. Ketemunya ini ya. Nih. Kemudian DI kalikan FI. Ya, kalau kita lihat di sini ya kan, rumusnya nih, sigma DI FI kan. Nah, kalikan FI, DI kalikan FI, kalikan DI-nya dikalikan dengan apa frekuensinya ini ketemunya ini.
5 kali 7 ketemu minus 35 dan seterusnya ke bawah ya. Nah ini dijumlah, ketemunya berapa? 150. Masukkan ke rumus rata-rata hitung, yaitu adalah rata-rata hitung sama dengan berapa? Rata-rata sementaranya M-nya 62 ditambah sigma DIFI-nya berapa nih? 150 dibagi 50, ini jumlah frekuensi ya. Dapatkan 62 tambah 3 berapa? 65. Baik, sekarang udah rata-rata hitungnya ketemu, kita nyari apa? Harga mutlak selisih atau beda ya dari setiap titik tengah kelas ini. Ini ada sebagai datanya yang mewakili apa? Mewakili interval-interval kelasnya itu. Ini yang mewakili apa? X ini titik tengah kelas ini dikurangi dengan berapa? Rata-rata hitung 65. Semuanya ini dikurangi 65. Tapi apa? Ini harga mutlak. Jadi yang negatif menjadi apa? Positif. Yang positif tetap positif ya. Seperti ini tadi, 53 dikurangi 65. Ya, berapa? 3 kurangi 65 minus 13. Harga mutlak jadi 13. 57 kurangi 65 minus 8 kan harga mutlak jadi 8 ya gitu ya, dan seterusnya. Yang positif tetap positif ya. Kemudian apa yang diperlukan lagi? Sigma XI kurang rata-rata hitung, ini harga mutlak kalikan FI ya. Ini kita kalikan dengan apa? FI kalikan frekuensinya. Nih, tambah satu kolom ya. 13 kali 3, 8 kali 7 gitu ya, dan seterusnya. Kemudian apa? Dicari jumlahnya. Jumlahnya ini dan apa ini? Jumlah ini dibagi dengan apa? Jumlah frekuensi. Ketemu deviasi rata-rata. Tinggal masukkan ke rumus nih, ya kan? Nah, maka ini kita dapatkan ini, ya. Kita dapatkan 250 dibagi 50, ya. Oke, saya rasa tidak ada kesulitan ya. Nah, ya DR sama dengan ini sigma XI min rata-rata itu harga mutlak ya. Kalikan frekuensi besarnya berapa? 250, kemudian dibagi sigma frekuensi berapa? 50. Nah, itu hasilnya. Ya, oke. Selanjutnya ada latihan soal. Nah, ini soal latihan. Soal latihan, silakan untuk dicoba-coba ya. Hitunglah simpangan rata-rata data di bawah ini. Ya. Langkah-langkahnya apa tadi? Diingat kembali ya. Kalau lupa, dilihat lagi. Tentukan apa titik tengah kelasnya. Kemudian tentukan DI dengan rata-rata sementaranya, ya kan, dan seterusnya. Oke, bisa ya? Bisa. Baik. Sampai di sini. Halo sekalian, yang belum subscribe, tolong tekan lonceng, kemudian pilih gambar pilihan. Di situ ada 3 atau 4 ya, saya lupa, tapi saya anjurkan, saya berharap milih yang paling atas semua ya. Nah, yang di bawahnya ada dipersonifikasi ya, pilih yang semua saja. Nanti begitu kalian buka di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP akan muncul video-video baru yang kita perlukan. Ya baik, terima kasih. Subscribe dan like serta bagikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Sampai jumpa.